The Politician episode kali ini akan mewawancarai seorang tokoh dari Kota Bandung yang juga seorang anggota DPR RI di Komisi 1. Dulu dikenal sebagai moderator, MC, kemudian juga pernah jadi penyiar dan pernah berkecimpung juga di dunia sepak bola. Kita langsung ketemu sama Kang Farhan yang hobinya jajan. Sebenarnya kasrek. Kang, Damang. Damang. Punten ya. Ntar saya jajan heula. Oh, siap. Ikut Ikut. Beli apa ini teh, Kang? Sebenarnya teh 15 ah. 15. mangga. Terus terdang sudah. Oh, saya kembalian. Nuhun ya. Mangga. Kang Farhan Ya. kan senengnya olahraga, renang, lari, sepeda, Ya. tapi jajan juga tetap ya? Iya, makanya saya gemuk. Karena olahraga itu tidak membuat langsing, tapi bikin happy. Bikin happy. Oh, kalau jadi pasti. tujuannya ke sana. Iya. Nah, ini kan dari awal gitu masyarakat Kota Bandung mengenal atau di Indonesia bahkan mengenal Kang Farhan kan sebagai tokoh ataupun selebritis lah ya. Gitu. Kemudian akhirnya banting setir jadi politisi. Ya. Itu apa sih sebenarnya niat awalnya? Niat awalnya itu karena saya kan selama jadi MC teh aktif di beberapa lembaga sosial. Nah, itu kan kita banyak membantu orang di kiri kanan gitu. Lama-lama saya berpikir bahwa kalau saya berada dalam sistem, mungkin saya bisa melipat gandakan gitu, mengamplifikasi jumlah orang yang menerima manfaat. Makanya saya masuk ke dalam sini, gitu loh. Nah, awalnya kan sempat waktu itu mau maju jadi wali kota lewat Ya. PDIP ya kalau nggak salah. Sempat Jadi daftar. gini, sebetulnya saya itu ketika tahun 2016 itu berpikir gini, kalau saya mau masuk partai maka arahan saya adalah saya akan masuk ke pileg ya, jadi caleg. Itu butuh waktu lama, 3 tahun deui. Iya. Sementara yang terdekat apa? Pilkada. Oke, kita masuk aja dulu pilkada yuk. Oh. Baru diajar gitu. Pak, ada mah. Rara sakte yuk. Ada kamercan buat anjing itu. Oh, kong enjingnya. Mohon 2 hari lagi. Beli dulu nih. Abdi enjing itu kadenya. Oke. Oke, nah Gitu. akhirnya kemudian Akhirnya kita tuh masuknya ke pilkada dulu. Ayo kita berantem Tes dulu biar kita gitu. tahu kayak apa gitu. Memang waktu itu saya ngobrolnya dengan Nasdem dan dengan PDI. PDIP. Oke, nah kemudian akhirnya waktu itu pilkada nggak maju ya, Nah. terus maju akhirnya di Pileg karena dan langsung kemudian lolos. kan 2018 itu pada saat pilkada. Mundur, Pak. Mohon Pak, kameranya mundur, abdi maju. Punten apanya? Punten ya Pak. No problem sih. Mantap Pak. I'm very well sir, thank you. Abah Damang. Alhamdulillah. Saya. Nah, tadi 2018 jadi tim suksesnya dulu Kang Emil waktu pilkada. Ya. Nah, dari situ belajar banyak juga. Oh, belajar Bagaimana dulu. berinteraksi dengan partai, bagaimana memanfaatkan yang namanya ormas dan lain-lain gitu ya, saling memanfaatkan dalam arti yang baik tentunya. Iya, iya. Nah, jadi artinya akhirnya kita berhasil gitu mendapatkan pelajaran penting, dan ketika saya masuk ke pileg teh, ya alhamdulillahnya kepilih gitu. Walaupun kursi terakhir. Kursi terakhir Kursi terakhir di Jabar 1 teh. di Jabar 1. Mohon. Nah, dari selama berarti 2019 sekarang 2023 nih. Nah, udah hampir di akhir masa jabatan. Ya. Apa aja nih Kang yang sudah dipelajari lah istilahnya, dan juga ya pasti kan akan berbeda banget gitu sama keseharian Kang Farhan sebelumnya. Yang paling penting adalah saya belajar banyak sekali tentang bagaimana cara membangun narasi dalam pembuatan kebijakan. Juga bagaimana membangun narasi terhadap isu-isu politik. Dan tentu saja bagaimana kemudian secara teknis kita belajar membuat produk-produk hukum seperti undang-undang contohnya gitu. Dan juga sambil sedikit belajar tentang bagaimana cara membuat aturan di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Nah, demikian juga kita belajar bagaimana mengembangkan jejaring ya untuk bisa membangun hubungan demi kita bisa membela sebuah kepentingan, baik itu kepentingan publik ataupun kepentingan politik. Nah, di Komisi 1 kan ada satu isu yang juga banyak dikeluhkan nih sama masyarakat soal misalnya keamanan data. Itu seperti apa sih Kang? Yang Jadi juga keamanan data itu memang hal yang sangat sensitif sekarang.
Walaupun sebetulnya banyak di antara kita yang tidak tahu, ada keamanan data teh naon sok sigan apa? Keamanan data. Apakah misalnya mengirimkan data pribadi untuk bisa membuka akun Instagram itu aman apa enggak? Aman. Meren. Karena kamu percaya kepada institusi pengelolanya yaitu Meta. Betul. Tapi kalau saya misalkan akan mau jalan jeruk saya Kang. Misalnya si Akang tanya, saya beli jeruk kasih Akang iya gitu. Misalnya ya, Mas. Misalnya si Akang teh, si Akang nanya, "Kang, abdi masih jeruk." Terus kata Akangnya, "Boleh, tapi saya boleh minta data Bapak ditulis aja handphonenya." Menurut kamu data Anda aman nggak dipegang sama tukang jeruk? Enggak. Oh, enggak. Jadi itu adalah salah satu bentuk edukasi bahwa keamanan data itu kadang-kadang kitanya sendiri yang nggak sadar. Aturan yang ada ini sebetulnya untuk istilahnya mah ngeplak kepala kita gitu. Hei, sadar bahwa yang namanya keamanan data itu ada di tangan kita sendiri. Yuk kita keluar rame-rame. Jadi regulasinya tapi harus ada, tapi kesadaran masyarakatnya juga harus ditumbuhkan. Betul, betul. Persis seperti misalnya pasti ada undang-undang pidana untuk mereka yang melakukan pencurian. Tetapi motor kamu kunci nggak? Kunci. Oke. Jadi itu pentingnya ya. Yes. Nah, kalau selain itu di Komisi 1 juga kan ya hubungan luar negeri, kemudian juga soal LPP antara TVRI. Nah, isu-isu apa sih Kang yang juga dibawa misi sama Kang Farhan pribadi di sini? Yang terbesar itu analog switch off. Tahun 2004 sebagai bagian dari Asosiasi Karyawan Televisi Swasta, kita demo ke DPR meminta agar analog switch off ditunda. Tetapi setelah berapa tahun ya? 16 tahun. Setelah 16 tahun, kita tuh nggak analog switch off terus. Padahal kita butuh buat apa? Bukan sekedar untuk melakukan demokratisasi channel TV, tetapi juga untuk memberikan ruang frekuensi lebih di 700 MHz, di frekuensi 700 MHz, agar bisa dimanfaatkan bagi peningkatan kapasitas dan kecepatan serta kualitas sambungan internet. Yang 5G itu berarti ya? Mau 5G, mau 4G boleh di situ. Gitu. Ya, jadi selama ini kan 700 MHz itu 100% ruang frekuensinya atau bandwidth istilahnya dipakai oleh 15 TV swasta nasional dan ratusan TV lokal. Betul. Nah, dengan adanya analog switch off, maka ada 30%-nya ya dari bandwidth atau ruang frekuensi di 700 MHz itu kita alihkan untuk internet. Sehingga nanti internet lebih cepat. Kan kita tuh sering komplain, wah Indonesia eleh ke Singapura. Iya, jauh ke Singapura. Nah, supaya lebih cepat, mari kita beralih ke TV digital. Gitu. Sekarang ASO udah mulai nih. Apa yang masih harus dikritisi? Dari ASO? Ya. Ini kan udah di Bandung, udah Jakarta, Jabodetabek. Yang dikritisi adalah sebetulnya kelepasan pemerintah menjanjikan akan membagikan STB gratis. Nah, itu teh bumerang. Jadi harusnya nggak gratis nggak sih? Jangan dong. Karena ketika dijadikan gratis, semua orang merasa berhak. Padahal anggaran pemerintah hanya 1,2 juta. 4,8 juta unit lagi itu komitmen dari semua TV swasta. Betul, yang besar-besar lagi, bukan yang kecil. Betul. Ya. Nah, dari 6 juta itu, kalau saya dapat tetangga saya dapat, saya boleh sirik nggak? Sirik, banyak yang begitu. Iya, nah itu teh sebuah jebakan Batman sebetulnya. Bentar ya bunyi. Nah, jadi buat saya tuh mengkritisi janji pemerintah untuk memberikan STB gratis karena itu akhirnya jadi jebakan Batman gitu. Mendingan subsidi gitu mungkin atau mending subsidi weh. Pokoknya misalnya semua pembuat STB itu akan dapat potongan pajak. Sehingga harganya murah diterima oleh masyarakat. Itu lebih ke arti. Sip Kang. Nah, nanti kita mau ngobrol juga soal rencana Kang Farhan maju ke wali kota nih. Tapi berhenti minum dulu kali ya. Minum? Oke. Es krim. Es krimnya. Kamu beli es krim? Enak tuh? Enak. Murah tuh? Banget. Biarin dong. Enak ya? Kita mesti sepakat dulu bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk membangun jiwa, bukan membangun badan.
Kenapa? Karena walaupun badan kita tidak hebat seperti para atlet dan memang hanya sedikit yang orang bisa jadi atlet, tetapi jiwa sportivitasnya ada. Nggak terlalu kenal, soalnya nggak familiar banget. Pernah lihat, cuman namanya lupa. Lihatnya Di sosial media. Kenal? Enggak. Kenal aku. siapa Bu? Farhan. Dia ini apa? Toko ya inilah Politik juga. politik. Politik. Dulunya artis. Artis aku mah kenalnya. Iya, tahu. Farhan. Artis. Sering lihat di mana? Dulu apa sih sitkom? Itu ya apa? Komedi-komedi gitulah ya. Kang, kemarin saya sempat ketemu nih sama beberapa warga. Muter nih? Ya, harga. Ada yang mengenali Akang sebagai artis, politisi, tapi kalau yang anak-anak muda, wah belum pernah lihat atau kayaknya pernah lihat ya di poster gitu. Nah ini kan mau maju sebagai wali kota gitu. Ya. Dengan tingkat elektabilitas di beberapa survei belum terlalu tinggi nih. Belum. Apa yang nanti akan dilakukan? Jadi hal pertama saya harus meningkatkan popularitas karena sekarang ini dengan hampir tidak pernahnya saya tampil di acara dunia hiburan di berbagai macam televisi dan platform media lainnya, saya jadi popularitasnya tidak setinggi yang lain. Saya sudah levelannya sekarang dianggap sebagai sosok politisi. Ya. Nah, popularitas saya sebagai sosok politisi tidak setinggi misalnya petahana atau Ibu Atalia, Atalia, gitu. betul. Bahkan masih kalah sama Raffi Ahmad gitu. Bahkan sama Teh Nurul Arifin aja beda tipis Beda gitu tipis, ya, beliau lebih tinggi. Jadi waktu saya ketemu sama Teh Nurul Arifin di Kuwait dalam sebuah kunjungan kerja, beliau bilang, "Sok lah, cenah, gaskeun yuk." Nah, itu saya teh gaskeun we heula gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa memang kita harus membangun dulu popularitas sampai ya, karena kita adalah politisi, popularitas itu harus berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi Tuh, dikenal tapi juga keterkenalan, dipilih gitu ya. Ya, keterkenalan memang harus sejalan dengan keterpilihan. Oke. Nah, sebenarnya ada konsep-konsep apa nggak sih yang mau dibawa gitu oleh Kang Farhan di Kota Bandung ini dari segala permasalahan yang ada saat ini? Saya sih yakin sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung ini sudah pada jalur yang benar. Walaupun cek rakyat asa teka hati. Nah, ini kuncinya. Artinya pekerjaan rumah terbesar adalah memastikan bahwa warga Bandung teh mengerti dan merasa terlibatkan. Dalam setiap Betul, program. itu kekuatan utama dari seorang Ridwan Kamil. Beliau berhasil waktu jadi wali kota, membuat semua warga Bandung teh merasa terlibat untuk berbuat hal baik terhadap kotanya. Nanti akan diulangi berarti direplikasi atau di Iya, kalau memang bagus, nggak apa salahnya direplikasi. Dan saya tidak pernah anti kepada Ridwan Kamil, saya tidak pernah anti kepada almarhum Mang Odet, saya tidak pernah anti kepada Mang Yana Mulyana. Gitu. Karena mau siapapun wali kotanya, mesinnya tetap ASN yang sama. Betul. Gitu. Jadi Eta penting. nanti tinggal yang atasnya aja mau ngebawa kemana ya? Bagaimana kitanya kemudian bagaimana wali kotanya ini yang kemudian kita harapkan bisa mengarahkan. Kan seorang kepala daerah itu harus memutuskan mana prioritas pertama, mana kedua, mana ketiga. Itu keputusan. Dapat anggaran dari mana kemana itu penting. Gitu. Tuh, Dama. Ini lotek favorit saya. Iya, legendaris. Ya. Nah, terus kalau soal tadi kan anggarannya, punten. Anggarannya kan tadi ya memang terbatas ya Kota Bandung, tidak besar. Nah, prioritas Kang Farhan sendiri kalau misalnya nanti terpilih, itu apa yang harus dibenahi pertama? Transportasi kah, sampah kah, atau? Saya mah kalau ngebayang-bayang ya, saya mah ngebayangin bahwa kita tuh akan punya puskesmas yang punya IGD 24 jam. Ya, karena sangat dibutuhkan. Berarti isu Jadi, kesehatan. Ya, kalau dalam prinsip orang Sunda teh mah cagerna heula. Cager. Tuh. Ya, sehatnya dulu didahulukan. Setelah sehat baru kemudian masuk ke
kesehatan, pendidikan itu menjadi sangat penting. Kenapa pendidikan? Karena setiap kali masa penerimaan peserta didik baru ribut. Nah itu mesti ditenangkan keributannya karena penerapan zonal ini memang sangat menantang. Kemudian yang terakhir, Dek. Waduh, Lato-lato. lato-lato. Pendidikan ini. Ini pendidikan itu memang harus menjadi salah satu yang kita prioritaskan. Dan di ujung, ini bukan berarti prioritas 1, 2, 3 ya. Ini harus secara bersamaan simultan. Itu adalah lapangan pekerjaan dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan kerja untuk semua orang. Itu teh penting. Nah ini kan kita di pasar nih Kang. Ya. Harga-harga kebutuhan pokok juga sering jadi apa ya, warga kota Bandung juga bilang, wah ini di saat-saat tertentu mahal atau misalnya sempat langka. Nah itu intervensi yang bisa dilakukan. Kota kan lebih sedikit dibandingkan kalau Supply. DPR. Karena bagaimanapun juga dalam ilmu ekonomi yang paling penting itu supply. Supply. Abdi naroskeun ka dia. Punten, naroskeun. Sembako apa yang dijual di sini teh? Minyak, oke. Minyak itu menjadi mahal ketika supply-nya kurang, bener teh? Kalau langkanya Kangnya, maka mahalnya. Kalau barangnya ada, turun kan harganya? Supply and demand. Supply and demand aja. Pastikan bahwa supply barang-barang kebutuhan pokok itu ada semua. Maka harga akan mengikuti we heula gitu. Tapi kalau di skala kota lebih sulit untuk mengendalikan itu kan dibanding kalau misalnya di eksekutif atau di tingkat yang lebih tinggi. Kalau di skala kota sebetulnya lebih mudah. Karena para distributor level kota teh semuanya adanya Di dalam kota. di dalam kota ini kan ujungnya ada di kita. Betul. Bahkan beberapa punya distribution center di kota Bandung. Termasuk minyak. Pak, Bu. Oh, sih. Itulah gitu. Rada dimudahin gitu ya. Kamu mau nggak ini? Di sini teh ada menu jarang terjadi. Artinya jangan pesen menu itu karena tara aya. Terus, apa kabar? Mana Mas Bay? Oh iya ya. Saatnya. Nah ini tempat saya beli rempeyek. Jajan. Kita mau duduk di mana? Mau duduk atau mau jalan? Boleh duduk. Kita duduk di mananya? Di mananya? Nah ini kan juga kekuatan kota Bandung ini nih Kang. Potensi wisata, kuliner, anak-anak muda yang jualan. Nah itu jadi yang menarik ya kalau saya perhatikan walaupun saya belum punya datanya, tapi saya perhatikan geliat Oh nggak usah gini aja. Geliat orang-orang muda terutama untuk masuk ke bisnis kuliner yang levelnya kecil dan mikro ini justru terjadi pada saat pandemi lagi puncak-puncaknya, itu mulai Juli tahun 2020 sampai kemudian sekarang. Nah banyak bahkan beberapa rumah mewah tua yang PBB-nya kemahalan itu akhirnya dipecah-pecah disewakan di tempat-tempat makanan dan lain-lain. Ini artinya apa? Artinya bahwa para pengusaha UKM di Kota Bandung mah resilience-nya tinggi, persistensinya tinggi. Apakah mereka semua 100% untung? Ya belum tentu. Tapi bahwa mereka masih bisa survive dengan pendapatan yang cukup, itu bagus. Itu bisa jadi modal utama Kota Bandung buat bisa bangkit juga ya Kang dengan segala permasalahannya. Karena kekuatan Kota Bandung sekarang bukan di sumber daya alam, bukan di industri manufacturing, tetapi di perdagangan dan horeca, hotel, restoran, dan catering. Artinya apa? Pariwisata menjadi salah satu yang sangat penting, besar dengan seluruh elemennya, serta perdagangan, yang penting. Dan properti tentunya, karena dengan tumbuhnya kota maka dibutuhkan sektor industri properti yang luar biasa. Nah, selain itu juga kan Bandung teh identik nih sama Persib. Akang dulu pernah berkecimpung di sana cukup lama. Gitu. Nah, ngelihat persepak bola nasional saat ini, terus terutama kasus kematian supporter, gimana sih Kang? Apa yang bisa dilakukan gitu? Ya, pertama kita mesti sepakat dulu bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk membangun jiwa, bukan membangun badan. Jiwa. Ya. Nah, kenapa? Karena walaupun badan kita tidak hebat seperti para atlet dan memang hanya sedikit yang orang bisa jadi atlet,
tetapi jiwa sportivitasnya ada. Nah, itu penting. Kemudian olahraga itu adalah salah satu alat kita untuk berkompetisi dengan sangat baik. Kebanggaan daerah, kebanggaan nasional, dan lain-lain. Nah, bahwa kemudian terjadi kerusuhan, kematian bobotoh, dan lain-lain, itu tentu bicara masalah satu, infrastruktur, dua, pengelolaan infrastruktur, tiga, keamanan. Gitu. Saya teh ngehayal-hayal gitu. Seandainya ya Bapak Kapolri teh membuat satgas atau satuan khusus pemberantasan mafia sepak bola itu jangan cuma ad hoc. Kan pernah sekali, Betul. sekali aja, nggak pernah ada lagi. Coba terus ada. Jadi di setiap kepolisian itu kan kita tahu sepak bola itu tidak mungkin hilang, maka pasti ada terus. Maka di setiap kepolisian teh harus ada 2 unit lah. Satu, unit pemberantasan mafia sepak bola, iya kan? Yang kedua adalah unit penanganan massa sepak bola. Penanganan massa. Karena penanganan massa sepak bola sangat berbeda dengan penanganan massa konser. Dalmasnya beda ya. Dalmasnya lain gitu. Walaupun memang kadang-kadang sama buasnya tapi berbeda. Orang kalau mau nonton BTS itu berebut. Ya kan? Tapi orang nonton Persija itu beringas. Itu sangat berbeda pendekatan anak gitu. Nah, sayangnya sekarang ini selama ini disamain. Gitu, termasuk mengedukasi seluruh bobotoh untuk yuk beli tiket online. Nah, kebuktian ketika kita semua rela berkorban beli tiket online walaupun dalam keadaan kehel, korban kematian seperti di Kanjuruhan tidak terjadi. Tinggal nanti gimana, nggak harus nuker tiket juga ya abis online, tetap Iya. nanti masuknya bisa. Iya. Jadi mungkin beberapa orang yang seperti saya sudah tidak mampu lagi membeli tiket online menjadi Bon Jovi. Bon Jovi kan? Tahu Bon Jovi? Nggak tahu. Bobotoh Radio TV. Nobar. Nanti kita nobar berarti Kang ya. Ya, insya Allah ya. Siap. Du Persib. Penentuan Wapres sebaiknya memang mendekati masa pendaftaran. Karena penentuan Wapres mendekati masa pendaftaran itu menjadi unsur kejutan atau element of surprise yang membuat orang-orang, waduh, Oke Kang, tadi habis jalan-jalan, Ya. sekarang ngobrol agak serius dikit nih soal politiknya nih. aduh saya nggak suka ya serius-serius. Nah di Nasdem sendiri posisinya sekarang gimana sih Kang? Ya setelah Posisi kami sih sudah sangat firm untuk mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah tentunya kami tahu bahwa kami tidak bisa mencalonkan sendiri, harus membangun koalisi. Betul. Nah membangun koalisi ininya yang memang tidak semudah itu. Walaupun hubungan pribadi kami dengan teman-teman di Demokrat maupun PKS sudah sangat akrab, tetapi ada banyak hal yang kemudian belum menjadi satu berbagai macam kesepakatan. Contohnya deh, siapa sih wapresnya? Nah itu gitu. yang paling penting ya. Itu jadi pembicaraan yang tidak akan pernah berhenti gitu. Tetapi pada akhirnya kita melihat secara pragmatisnya begini, penentuan wapres sebaiknya memang mendekati masa pendaftaran. Karena penentuan wapres mendekati masa pendaftaran itu menjadi unsur kejutan atau element of surprise yang membuat orang-orang, wah menghadapinya jadi beda lagi gitu. Okay. Hal-hal seperti itu memang harus kita atur sedemikian rupa. Saya bahkan nggak tahu apakah sudah ada kesepakatan diam-diam di antara 3 ketua umum ini. Jadi yang ngobrol cuman Pak Surya Paloh, jadi Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Pak Asegaf. Oh, oke. Saling Kingmaker-nya berarti ya? Iya, ini kingmaker-nya yang lagi ngobrol nih, gitu. Nah, jangan-jangan udah ada kesepakatan, saya nggak tahu. Tetapi, apapun itu memang, kita melihat strategi begini ya mau nggak mau harus tunggu last minute. Last minute aja udah, gitu. Nah, tentu hal ini menimbulkan banyak wacana, termasuk reaksi dari Pak Jokowi maupun Ibu Megawati yang mengatakan kita tidak mau gerasa-gerusu. Iya, boleh saja dikritik kita sebagai gerasa-gerusu gitu. Tapi pada saat bersamaan Nasdem itu harus melakukan hal tersebut dalam waktu yang
cepat. Kenapa? Karena Nasdem ini belum jadi partai kader. Belum jadi partai kader. Kita ini baru berdiri tahun 2012 sebagai partai. Baru 2 kali ikut pemilu. Anda tidak bisa mengharapkan partai yang 2 kali baru ikut pemilu sudah bisa membangun kaderisasi yang sangat kuat seperti Golkar dan PDIP yang bisa langsung melahirkan calon presiden dari kadernya sendiri. Susah sekali buat kita, nggak mungkin lah. Jadi artinya apa yang mesti kita lakukan? Rekrutmen, lalu dikunci gitu. Dikunci. Sama aja dengan kita perusahaan, bikin perusahaan baru 10 tahun mau ngalahin perusahaan yang lebih gede, kita harus cari talent-talent terbaik lalu kita kunci kan. Nah itu yang kita lakukan sebetulnya. Oke. Nah tapi itu jadi pengaruh nggak sih misalnya untuk hubungan Nasdem kan ini masih dianggap sebagai partai pemerintah, menterinya juga masih ada di pemerintahan Pak Jokowi gitu. Terus di DPR juga pasti ada yang harus didukung seperti itu. Nah ini mempengaruhi nggak sih dengan Hubungan politik itu hubungan kepentingan. Artinya apa? Bahwa sebetulnya antara saya pribadi dengan sahabat saya yang anggota kabinet misalnya gitu, misalnya dengan siapa ya anggota kabinet di luar Nasdem yang lumayan akrab sama saya, sama Pak Prabowo lah. Pak Prabowo. Ya, baik-baik aja hubungan, nggak ada apa-apa gitu. Sama Menteri Luar Negeri gitu, karena mitra di Komisi 1, Yeah. baik-baik aja, nggak ada masalah. Dengan Panglima TNI juga demikian, baik-baik aja. Jadi secara pribadi tidak ada masalah. Secara kepentingan politik, nah tergantung mau ngomongin apa. Gitu. Kalau kita mau ngomongin soal pernyataan terbaru dari Pak Jokowi tentang pelanggaran HAM berat, itu ya, di mana pemerintah menyatakan empati dan simpatinya dan akan memberikan hak-hak yang layak kepada korban, ya hal itu tentu kita akan mendukung bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar. Tapi kalau misalkan dalam masalah yang kita agak kritis itu seperti masalah penegakan hukum terhadap Lukas NMB misalnya, Oke. itu kita kritik. Gitu. Karena kok wah segitu lamanya, segitu susahnya, apa yang membuat hal itu susah gitu. Jadi dalam hal hubungan politik dikatakan baik atau tidak baik tergantung kepentingan dan isunya apa. Karena tidak pernah dalam sebuah hubungan koalisi partai politik terhadap presiden itu samina wa atona, nggak pernah ada. Kita selalu berhitung. Oke. Nah, namun kalau dihitung-hitung, Nasdem ini terutama dalam periode kedua Presiden Jokowi itu termasuk yang paling samina wa atona. Dari semua kebijakan Oh iya. secara keseluruhan. Yang besar-besar deh, Undang-Undang Cipta Kerja kita dukung. Begitu Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat prosedur, Ya. karena nggak ada karena istilah omnibus ini tidak ada di undang-undang pembuatan undang-undang, Ya. maka kita revisi rame-rame. Undang-undang IKN kita langsung jadi cepat 2 minggu bos. Iya betul. Revisi undang-undang yang kita ajukan, revisi undang-undang pilkada yang kita minta jangan serentak tapi tetap dipecah gitu sebagai pemilu selak, itu kan kita minta tuh. Saya tahu, ingat banget kejadiannya. Hari Jumat itu kita sudah dapat perintah, siap-siap besok kita press conference mendesak Pak Jokowi untuk melakukan revisi undang-undang pilkada. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Sabtu paginya telepon dari Ketua Umum, batalkan semua. Saya sudah mendukung Pak Jokowi untuk tetap pilkada serentak 2024. Nah, kalau ke sisi konstituennya sendiri kan ada beberapa kader juga yang setelah tadi mencapreskan Pak Anies ada yang mundur lah, kemudian juga ada ya di media sosial gitu, ada Itu mah hal yang wajar, ya. itu hal yang wajar, hak yang wajar sekali. Saya ingat dinamika tahun 2017 waktu itu, contohnya bagaimana Ibu Megawati yang begitu solid dan kita dukung rame-rame waktu itu bersama Pak Jokowi mencalonkan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI. Siapa yang paling menentang? Ketua DPD DKI. Apa yang terjadi? Bahwa sekarang untuk level presiden ada di internal kita yang keluar dan nggak setuju, ya wajar. Wajar banget. Gitu. Kita tuh sangat menyayangkan. Saya sangat menyayangkan
sahabat saya misalnya Niluh gitu keluar, aduh sayang banget karena suara Nasdem di Bali itu aduh jelek banget gitu. Udah jelek banget, Niluhnya cabut lagi. Wah, pusing itu. Memang itu menimbulkan masalah. Siapa lagi yang keluar? Saya teman-teman ada beberapa di Manado. Senior saya menyatakan keberatannya ya, Pak dua orang anggota pengurus pusat yang menyatakan keberatannya, bahkan kemudian memilih untuk tidak aktif dan lain-lain. Saya kira itu dinamika yang biasa aja, nggak ada masalah. Toh pencalonan Anies Baswedan tidak kemudian meruntuhkan sendi-sendi sebuah partai besar seperti Nasdem. Sama seperti kejadian 2017. Keluarnya salah satu kader penting PDIP waktu itu kan tidak membuat juga kepemimpinan Bu Mega terganggu, kesolidan PDIP tidak tetap solid. Karena ini kalau kamus bahasa Inggrisnya namanya through the test of time, melalui pengujian dalam kurun waktu inilah kita akan menuju ke pematangan dan kesolidan sebuah partai. Oke. Nah, terus Pak Anies ini juga kan sudah mulai bergerak lah ya, meskipun ya masih memang belum waktunya pemilu seperti itu. Dan juga sudah disokong juga oleh beberapa kader Nasdem di beberapa tempat. Nah, ini akankah juga akan ikut menaikkan elektabilitas partai juga atau Sangat. memang targetnya ke sana? Sangat. Karena gini, kenapa Pak Anies bisa jalan-jalan? Karena dia pengangguran. Iya. Kalau pengangguran boleh nggak jalan-jalan? Bebas. Boleh. Dia bukan Menteri BUMN, Betul. dia bukan Menko Perekonomian, dia bukan Gubernur Jawa Tengah, dia bukan Gubernur Jawa Barat, dia mah pengangguran. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Boleh. Silaturahmi. Tapi yang lain tidak melakukan. Enggak, yang lain ada yang melakukan. Namanya Ketua Umum Partai Demokrat. Pak AHY punya jabatan nggak? Enggak. Boleh nggak keliling Indonesia? Boleh. Bawa nama partai boleh nggak? Boleh juga. Beliau kampanye nggak beliau calon presiden? Boleh. Bahkan Pak Muhaimin Iskandar bikin acara bersama PKB. Bikin acara nggak? Bikin. Ada nggak dibilang di situ? Muhaimin Iskandar calon presiden? Ada. Oke. Menarik. Mungkin akumulasi itu membuat akhirnya Bawaslu bilang tidak boleh. Gitu. Cuman memang timingnya setelah Pak Anies geger gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seorang Anies Baswedan bergerak bersama Nasdem keliling Ciamis Tasik, keliling Aceh, keliling Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Baru 4 provinsi loh. Bahkan 4 provinsinya bukan kota-kota gede juga. Belum masuk ke Bandung loh ini. Itu sudah memberikan getar ancaman. Waduh, getar ancaman. Ancaman nih gitu. Nah, getar ancaman itu kan yang bikin semua orang jadi gerah gitu, yang wah ini melanggar aturan ini. Enggak. Karena kalau memang ini betul melanggar aturan, maka ada banyak tokoh-tokoh lain akan kena juga pelanggaran aturan tersebut. Saya mah hedon pisan sebagai artis mah. Asli saya mah tidak menutupi lah. Sebagai artis hidup saya sangat hedon. Tetapi begitu jadi politisi kayak sekarang, direm. Bukan direm. Nggak punya duitnya buat hedon. Nah, Kang Farhan kan terkenal juga aktif di medsos nih ya. Di Instagram terutama. Kalah. Instagram saya followernya cuma 40 ribuan. Iya, tapi seenggaknya ini ya, maksudnya melaporkan kegiatan Ya, lah, triathlon segala jadi macam. pada suatu hari salah seorang sahabat saya mengingatkan, Instagram lu random banget. Ya iyalah, ini mah isinya kehidupan pribadi, nggak bisa. Lu teh politisi, orang mengharapkan lu memberikan informasi. Oh iya, jadi sejak saat itu Instagram saya udah bukan akun pribadi lagi, tapi jadi akun official. Makanya dapat contreng biru kan. Contreng biru. Konsekuensinya apa? Ya saya tidak 100% secara personally megang akun saya. Jadi Mau nggak mau harus saya bagi dengan admin. Kenapa? Karena sering banget apabila kita memberikan informasi atau pendapat, pasti ada yang menyerang. betul. Nah, kalau sampai saya lagi panas gitu, saya jawab sendiri, akan menimbulkan keributan yang tidak perlu. Alias, saya mah sebagai
dididik di Bandung, itu dibesarkan di Bandung, kami berkeyakinan kepada nilai anu namina astegud gitu. Astekut teh asa tekudu. Astegud. Atau kayaknya nggak perlu deh. Kita hindari hal-hal yang nggak perlu gitu. Jadi admin saya lumayan aktif gitu mengaturnya. Tapi memang saya masih meminta mereka sebelum naik agar melalui proses approval dari saya dulu gitu. Kadang konten dari saya juga mereka yang ngolah. Sehingga setiap hari Rabu, Kamis, Jumat saya akan selalu memberikan konten-konten baru. Rabu kontennya heureuy. Heureuy we. Bercanda aja gitu. Kenapa? Karena ini teh tengah minggunya midweek. Itu sebabnya orang Jerman menyebutnya Midwoch. Midwoch teh artinya midweek, artinya tengah minggu. Tengah minggu teh naon? Senin, Selasa udah selesai yang berat-berat. Jangar gitu ya. Ya. Rabu tuh saatnya untuk tarik nafas gitu. Nah, maka mesti dikasih sesuatu yang ringan-ringan juga gitu. Nah, Kamis baru serius karena Kamis teh orang udah mulai ada recharge. Ya. Nah, Jumat orang itu diiming-imingin, dikelitikin gitu, hiburan yuk, ngapain yuk, makan enak yuk, nah gitu. Jadi kontennya seperti itu kira-kira. Oke, nah berkaitan sama itu Kang, ini ada beberapa pertanyaan juga nih dari netizen. Mangga. Wah, udah banyak nih. Yang banyak nanya ini soal ini Kang, ide untuk tingkatin keamanan Bandung yang akhir-akhir ini loba kriminal atau banyak kriminal. Iya memang, saya teh sangat sedih ketika teman-teman di media online menyebutkan bahwa Bandung teh Gotham City. Gotham City betul. Bahkan salah satu media terbesar di Jawa Barat yaitu Pikiran Rakyat mengeluarkan statistik yang sangat mengerikan mengenai tingkat kejahatan yang meningkat di jam-jam tertentu. Bahkan sampai sekarang mah data yang sangat baik menunjukkan antara jam 18 sampai jam 24 itu tingkat kejahatan paling tinggi. Menyusul kemudian jam 12 sampai jam 6. Nah, yang paling rendah itu jam 6 pagi. Sampai jam 6 sore. Itu tingkat kejahatan yang paling rendah. Nah, maka kemudian berdasarkan data itu harusnya kita bisa bergerak dengan cepat. Padahal dulu kita teh pernah punya yang namanya super team yang disebut Prabu. Ya, muncullah di salah satu TV kan, bagus gitu. Sekarang teh orang percaya ingin lagi. Saya sampai telepon tuh yang bikin acaranya. Lagi di Amerika dia, saya telepon, bos, ganggu dong, apa? Lu dulu bikin tim Prabu gimana caranya sih? Nggak tahu tuh Kapolda yang bikin gitu. Jadi memang harus Kapolda. Nah, maka apakah kita bisa mendorong Kapolda? Bisa, kita dorong rame-rame. Nah, namun stakeholders yang paling utama untuk mendorong Kapolda, Kapolres untuk membuat hal seperti itu adalah tentu pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Datang dengan cara apa? Saya bantu. Gimana caranya? Bukan dengan mengerahkan Satpol PP ya, atau patroli Dishub. Karena Satpol PP dan Dishub tidak punya kewenangan penegakan hukum sekuat polisi. Gitu. Ya. Bahwa melakukan pencegahan iya. Melakukan pencegahan yang perlu untuk Satpol PP itu konsepnya gini. Patroli di sepanjang trotoar. Buat apa? Buat ngilangin sampah, buat mencegah motor naik ke trotoar. Namanya juga Satpol PP. Dulu namanya Tibum, ketertiban umum. Ya ketertiban we gitu, ya. Dishub itu menjaga ketertiban para pengendara motor. Nanti sore mau ada pertandingan Persija, maka Dishub memastikan bahwa ka kelompok-kelompok bobotoh teh tong pawai, mun pawai oge marake helm, tong ngagerung-gerung motor. Itu tuh hal-hal yang sifatnya adalah kuratif, promotif, preventif. Bukan gitu. penegakan hukumnya. Bukan penegakan hukum, jadi segala masalah kesehatan. Tetapi apabila terjadi pelanggaran hukum, maka yang berhak untuk melakukan penindakan, penyelidikan dan penyidikan adalah polisi. Tetap kudu polisi. Gitu. Jadi hal itu perlu dilakukan. Itu mah masalah penegakan hukum, dan itu teh membuat saya prihatin karena apa? Karena keadaan ini membuat kita gagal memberikan rasa aman kepada rakyat, padahal itu tugas utama kita sebagai bagian dari penyelenggaraan negara ini. Hak dasar ya. Hak dasar atuh. Kan muncul orang sudah tema cakep, bagus, bener, siger gitu.
pertanyaan berikutnya. Sedap. Ada lagi. Nah, apa rencana untuk menangani masalah transportasi umum di Bandung? Ini juga lagi ramai sekarang. Saya sih sangat berharap bahwa rencana dari Kang Emil untuk menyalurkan APBD provinsi yang besar sekali dan juga memastikan dukungan dari PUPR lewat APBN untuk membangun jaringan transportasi umum Bandung Raya itu bisa segera terwujud. Mulai dari jaringan jalan yang nyambung-nyambung, jalan tol, flyover, terus juga terowongan gitu ya. Kemudian LRT dan lain itu bisa segera terwujud gitu. Tentunya Bandung sebagai penerima manfaat harus segera memberikan dukungan. Saya dengar juga bahwa pemerintah kota yang sekarang sudah memberikan hibah kalau saya tidak salah 500 bidang tanah untuk pembangunan tersebut. Saya kira itu sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal wujudnya weh hungkul teman. Tidak ada kritik dari saya sama sekali, bahkan saya memuji hal itu. Bahwa sekarang lagi macet, rudet, ya. Kenapa? Karena penanganannya terlambat. Kenapa penanganan terlambat? Alasan paling enak adalah pandemi. Dananya belum ada jadi ya. Kalau Ya, pokoknya pandemi lah. Siap. Nih ada juga Kang, Bandung identik dengan anak muda yang kreatif. Berkelompok-kelompok, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, bagaimana itu bisa digunakan atau diberdayakan untuk kebangkitan Bandung juga? Gini, kreatif teh naon, inovatif teh naon. Kreatif itu artinya pola berpikir dari yang nggak ada jadi ada, to create gitu. Something out of nothing. Terus to innovate teh naon, inovasi teh naon. Oh, inovasi berarti lain menciptakan, bukan. Inovasi itu adalah upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap yang sudah ada. Apa nilai tambah yang kita berikan? Nah, salah satu hal yang menarik kan kita ini lagi di jalan apa nih, Laswi ya? Ya, Laswi. Nah, di depan itu dekat kereta api Jalan Sukabumi itu ada yang namanya Bandung Creative Hub gitu. Nah, Bandung Creative Hub ini teh fungsinya buat apa? Nah, itu kita mesti bisa define sama-sama. Saya sih melihat ini sudah berjalan dengan baik. Cuman masalahnya banyak orang-orang yang kreatif gitu. Saya terkawadahan, saya mah berasa tidak terwadahi lah dengan adanya BCH teh. Ya, maka pengelola BCH-nya mesti membuka diri seterbuka-terbukanya. Terus aja gitu. Bahwa sekarang jawaban dari pengelola BCH, oh kami sudah terbuka. Iya. Kalau kamu sudah terbuka memulai komplain lah tuh bro gitu. Bener tuh gitu. Nah jadi apa? Kerja terus, ayo buka, ayo tunjukkan bahwa kalian teh sangat terbuka. Nah ini juga kan ada beberapa keluhan dari teman-teman ketika pertama kali buka ini tahun 2018. Mereka bilangnya BCH teh halusnya, tapi masalahnya BCH itu saya tidak bisa berjualan karena di dalam gedung pemerintah tidak boleh ada transaksi. Besok atau dibikin peraturannya, diolah, dioprek peraturan teh. Nah peraturan teh bukan Quran, bukan Bible juga ya, bukan kitab suci, dan bisa dioprek peraturan mah gitu. Jadi tadi ya wadahnya harus jelas dan regulasi berarti penting. Iya, jadi gini, regulasi itu lebih ke aturan main. Karena orang kreatif mah jangan diregulate. Orang kreatif mah dikasih aturan main. Apa yang mesti diregulate? Industri perlu diregulate gitu. Oke. Siap. Terakhir nih Kang, ini rada-rada bodor kalau ini. Lebih gede penghasilan dari MC atau jadi politisi? Penghasilan saya lebih gede dari MC karena 100% penghasilan MC itu jatuh buat diri saya sendiri. Kalau di politik saya itu penghasilan pribadi mah kecil, seperempatnya. Tetapi kelolaan program dan anggaran yang diberikan kepada saya memberikan manfaat yang jauh lebih banyak kepada orang-orang daripada waktu saya jadi MC. Nah, itu yang membuat saya merasa termotivasi terus untuk berjuang. Itu akibatnya sekarang mah saya sudah tidak bisa hidup bermewah-mewah lagi. Jadi ya buat ini ya dapil gitu ya Kang ya? Iya, harus. Makanya hidup hedon saya sudah saya habiskan waktu saya masa jadi artis. Wah itu mah, saya mah hedon pisan sebagai artis mah.
asli saya mah tidak menutupi lah. Sebagai artis hidup saya sangat hedon. Tetapi begitu jadi politisi kayak sekarang, direm. bukan direm, nggak punya duitnya buat hedon. Tapi sampai hari ini saya belum berhasil meyakinkan kepada istri saya bahwa saya layak maju jadi wali kota. Nah Kang, ini kegiatan-kegiatan kayak gini kalau lagi libur di sela-sela Nggak libur, nggak libur. Oh, nggak Kalau- libur sebenarnya. Kalau lagi nonton Persib itu nggak libur. Nonton Persib itu karena seperti saya bilang tadi bahwa kita kan lagi pengennya nonton jadi Bon Jovi, ya. Bon Jovi, betul. Bobotoh Radio TV. Maka kebersamaannya harus ada. Kita nggak bisa bikin nobar di kafe karena mahal. Maka memanfaatkan yang ada aja. Ini kebetulan di kantor, peralatan kantor dipakai. Ini semuanya ini peralatan kantor ini untuk nonton. Jadi datang rame-rame ya sama teman-teman aja, mau orang kantor, sama warga sekitar, kaum duafa. Ya nggak kebagian tiket gitu ya. Ya, atau memang udah males lah jadi tiket Males. gitu nggak apa-apa sih. Yang penting dapat kebersamaannya berarti kan. Iya, kalau nonton Persib itu kan gimana ya? Nonton Persib gue. Harus Bukan sebuah liburan, bukan sebuah kegiatan. Ini mah sebuah pemenuhan kebutuhan. Kalau di Persib itu pemenuhan kebutuhan. kebutuhan. Nah kalau sama keluarga liburan gitu, biasanya apa sih yang dilakuin? Biasanya saya sama istri sama anak bertiga itu kita seneng backpackingan. Backpacking. Ya, jarang sekali kita melakukan liburan yang kelas dunia lah gitunya, seperti tahun baruan di London, Sydney, New York gitu enggak. Waktu kami kesempatan dapat liburan ke New York juga lebih pilih numpang di Wisma Indonesia New York. Saya itu kemana-mana jalan kaki. Jalan. Ya, karena kita menikmati. Kesempatan bisa berangkat ke Yunani juga, ya kemana-mana jalan kaki atau nggak nyewa mobil. Karena kan nyetir di sana tuh nggak enak sama sekali ya, dan nyewa mobil mahal. Waktu dari Tokyo, Kyoto, Osaka juga kemana-mana pakai kereta. Jadi kita bertiga sangat menikmati mendapatkan pengalaman seperti orang lokal, walaupun kita masih tentu saja berperilaku seperti layaknya turis ya. Nah kalau dari keluarga sendiri, terutama dari istri, suka protes nggak nih misalnya, oh sibuk ting di politik atau justru mendukung? Sangat mendukung, walaupun memang meyakinkan beliau untuk mau mendukung saya itu tidak mudah sama sekali. Jadi akhirnya tahun 2016 restu diberikan, maka yang kemudian saya harus lakukan adalah membuktikan bahwa kepercayaan tersebutnya layak itu diberikan. Ya alhamdulillah di tahun kedua setelah saya menjabat, dia baru bisa bilang, oh ayah ternyata kamu anggota DPR yang benar. Anggota DPR yang benar. Tapi sampai hari ini saya belum berhasil meyakinkan kepada istri saya bahwa saya layak maju jadi wali kota. Belum dapat restu Ya, berarti? belum, karena menurut dia, ayah macam layak. Buktikan dulu bahwa kamu layak. Ya udah, kalau gitu izinkan saya untuk running the campaign dan mendapatkan suara, ya silakan. Kalau anak ikut jalur politik atau sebenarnya aktif organisasi anak gitu? saya mah seniman, lieur lah. Ngurusnya beda pisan jeung bapana. Anak Kan saya bapaknya seniman juga. Seniman apa saya mah. Anak saya itu sangat seniman, dia sangat suka dunia seni, jiwanya sangat sensitif. Terus dia saya kan seperti seorang seniman itu melihat dunia dengan sangat berbeda gitu. Kadang buat dia lebih mementingkan yang namanya rasa daripada logika gitu. Wah, itu bertentangan banget sama saya. Jadi ya saya sama anak saya yang sudah dewasa itu berkesepakatannya gini, kamu punya ruang hidup kamu sendiri, aku punya ruang hidup aku sendiri gitu. Tapi
Tapi di antara itu tetap ada ruang Ya kebersamaan namanya ya. ayah sama anak bisa saling mencintai, tidak bisa saling mencintai. Jadi Bahwa dia tidak mau masuk politik ya sudah. Bahwa dia tidak mau menjadi pekerja profesionalnya, masih tahu. punya hidupnya masing-masing. Kang Farhan juga kan punya pengalaman kehilangan anak yang dicintai. Iya, gitu. putra pertama ya. Betul, betul. Itu mempengaruhi nggak sih Kang beberapa keputusan hidup misalnya atau? Jadi yang sebetulnya sangat berpengaruh adalah kesadaran bahwa selama ini karena Rizky almarhum Mas Kiki ini kan dari sejak dia lahir sampai menjelang dewasa tuh masih remaja tuh menghadapi berbagai macam masalah kesehatan. Jadi kita bertiga nih, saya, Bisma, adiknya, sama ibunya, itu selalu berpikir bahwa kita membangun kehidupan kita di seputarnya Mas Kiki. Problemnya adalah ketika Mas Kiki nggak ada, maka kita bertiga, hampir. Kita bertiga itu seperti kehilangan purpose of life. Nah itu problem. Selama setahun kita tuh bertiga membangun itu semua, membangun apa? Membangun kepercayaan kepada satu sama lain. Karena kan waktu itu bisa aja begini, ya Rizky udah nggak ada, ngapain gue hidup sama lu gitu. Kalau itu sampai terjadi bubar gitu. Nah, waktu itu kita berpikiran jangan sampai bubar. Ayo kita jaga yuk sama-sama yuk. Just mari kita membangun purpose hidup kita bertiga bersama-sama. Purpose yang baru, ya udah purpose baru tenang. Nah, mulailah kita membangun. Masih sangat menantang sampai hari ini, tidak mudah sama sekali karena ternyata kehilangan Rizky itu berdampak luar biasa dan berbeda-beda kepada masing-masing kita gitu. Ada yang masih terluka, ada yang masih trauma, ada yang justru menjadikan itu sebagai pemecut gitu. Nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah. Tiga-tiganya manusiawi. Punya cara sembuh sendiri Iya, masing-masing. Betul sekali. Oke Kang. Nah sekarang saya mau ngasih beberapa pertanyaan cepat. Akan harus pilih di antara pilihan-pilihan ini. Siap ya Kang ya? Siap. Oke. Ada sepeda? Hah? Encan tuh. Belum. Tahu aja mau ke sana. Pilih di antara pilihan ini. Sepeda, lari, atau memotoran. Sepeda. Karena Lebih sehat dan saya sudah tidak berani memotoran serta saya tidak boleh lompatan. sudah boleh lompatan. Berarti udah berhenti triathlon dan lain-lain. Iya, saya sekarang cuma berenang sama sepeda aja. Berenang sama sepeda. Siap. Batagor atau lotek? Lotek. Karena Lotek lebih beragam dan tidak perlu minyak goreng. lebih murah. Minyak goreng mahalnya. Siap. Bandung atau Jakarta? Bandung. Langsung ya. Alasannya kenapa nih? Bandung itu bukan cuma tempat tinggal, Bandung itu tempat hidup. Kalau Jakarta tempat cari nafkah. Cukup cari duit aja di sana ya. Ngabisinnya di sini ya. Yes. Queen atau The Beatles? Aduh, nana. Gak bisa. Pilih satu. The Beatles. Karena apa? Dia ngajarin kepada kita bagaimana sebagai pendengar ya, mendengarkan musik yang enak dan benar. Enak dan benar. Tanpa ada complicated tunes. Kan kalau Queen mah complicated, Iya. halus tapi complicated. Beatles simple. Halus. Jadi lebih seneng yang simple aja ya. Kan suruh milih. Iya betul. Kalau Indonesia Tadinya saya mau milih Dul Sumbang. Indonesianya Doel Sumbang berarti. Dul Sumbang. Karena Dul Sumbang ini original. Dia kan gini, mewakili generasi penyanyi yang lahir dari karakter musik jalanan. Kela-kela kalau Belum. Nah, jadi mewakili karakter musik jalanan. Kedua, dia berhasil memasukkan unsur-unsur karawitan Sunda dengan pas ke dalam lagu musik pop yang dia mainkan. Jadi harus ada penerusnya berarti ya Doel Sumbang. Banyak sih penerusnya, tapi belum ada yang ngetop seperti dia. Nah, Wika Salim salah satunya. oh iya. Lanjut, presenter atau politisi? Politisi ya nama. Ayo nanya. Kalau Saya udah nggak nahan, saya sudah tidak bisa
menahan pressure persiapan syuting, persiapan bawain acara udah nggak tahan. Itu lebih capek. Nggak, udah tidak terbiasa Udah aja. terbiasa. Kalau dulu kan udah yang mentalnya siap lah, mana rundown, mana skrip, kameranya lah, pak. Nah. Sekarang depan hak. Mana skrip. Makanya saya waktu kamu mau saya bawel kan, mana Ina, mana gitu ya. Udah biasa soalnya harus begitu ya. Terakhir, Anies atau Jokowi? Anies! Karena Pak Jokowi sudah selesai masa baktinya. Oke, alasannya itu ya. Iya. Harus memimpin baru jadi ya. Siap Kang, hatur nuhun. Kita sambil lanjut nonton lagi. Saksikan terus The Politician di episode-episode berikutnya. Stay tune di CNN Indonesia. Nuhun ya. Siap.